Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar, coba semuanya diperhatikan. Di samping kanan dan kiri tempat duduk kalian atau di laci kalian, apakah masih ada sampah? Kalau ada, silakan dibuang ke tempat sampah ya. Ya, sudah masuk semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya bisa disiapkan. Oke. Sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Tina. Oke, Tina kemana? Oh, sakit. Ada suratnya? Ada. Ya, kita doakan ya, semoga Tina bisa segera sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Selain Tina, ada lagi yang tidak hadir? Tidak ada? Oke, hanya Tina ya. Ya, sekarang Ibu tanya sama kalian, sudah siap belajar belum hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah semuanya disiapkan, bukunya dikeluarkan, buku paket bahasa Indonesianya, buku catatan, buku latihan, dan juga LKS-nya semuanya dikeluarkan ya. Oh ya, yang bukan buku pelajaran bahasa Indonesia jangan lupa dimasukkan ya, Elisa. Oke, bagus, sudah semua. Sekarang Ibu tanya, masih ingat tidak kalian materi kita pada pertemuan sebelumnya? Kita telah membahas tentang apa? Cerita inspiratif. Benar, kita sudah bahas ya cerita inspiratif secara umum. Ada yang masih ingat tidak sih? Cerita inspiratif itu adalah cerita apa? Pengertiannya, ayo tunjuk tangan. Iya, Danis? Ya, benar sekali ya, Danis. Cerita inspiratif adalah suatu bentuk cerita yang berisi kisah seseorang yang dibuat dengan tujuan untuk menginspirasi atau memotivasi pembaca. Gitu ya. Bagus, ternyata kalian masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang cerita inspiratif. Tetapi kita akan bahas dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Tujuan pembelajaran kita apa pada pagi hari ini? Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami nih, apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaan dalam cerita inspiratif. Kemudian setelah kalian paham, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam cerita inspiratif yang kalian baca atau dengar. Nah, setelah kalian sudah bisa paham dan menganalisis, kalian juga diharapkan mampu menulis atau menciptakan cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan tentunya ya. Oke? Nah, sekarang coba kalian buka buku paket kalian. Kalian lihat pada halaman 152. Ayo semuanya dibuka halaman 152. Sudah? Nah, kalau sudah di situ bisa dilihat ya, ada struktur dari cerita inspiratif. Coba disebutkan Joya strukturnya ada apa saja? Ayo Joya. Ya, benar sekali ya. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada perumitan peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, kemudian ada resolusi dan ada koda. Kita akan bahas satu persatu. Struktur cerita inspiratif. Yang pertama tadi ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Pengantar cerita, ya benar. Pengantar cerita maksudnya di sini adalah pada bagian orientasi itu isinya masih berupa perkenalan ya. Mulai dari perkenalan tokoh, kemudian lokasi kejadian ceritanya, tempat dan waktu, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua ada perumitan peristiwa.
sih perumitan peristiwa itu? Ayo, siapa yang mau membacakan? Ya, Putri? Pintar. Perumitan peristiwa ini adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Nah, jadi pada bagian perumitan peristiwa ini itu mulai terlihat nih permasalahan atau konflik yang akan terjadi pada cerita tersebut. Sudah mulai dikenalkan pada bagian perumitan peristiwa. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi. Apa itu komplikasi? Iya, Riko? Puncak cerita atau inti cerita ya. Jadi isinya di sini adalah puncak dari konflik atau biasa kita sebut apa? Klimaks. Nah, seperti itu. Di sini sudah dapat kita ambil kisah yang dapat menginspirasi pada bagian komplikasi ini. Kemudian yang keempat ada resolusi. Apa itu resolusi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Iya, Elisa? Pintar. Resolusi adalah peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, sama saja pada bagian resolusi ini adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang terdapat pada bagian komplikasi dan juga perumitan peristiwa. Begitu ya. Jadi di sini ditandai dengan tokoh yang sudah mulai sadar akan kesalahannya. Seperti itu. Yang terakhir ada koda. Koda adalah penutup cerita. Iya, Davi, benar. Penutup cerita isinya bisa berupa kesimpulan dan juga ada di dalamnya ada pesan moral yang dapat kita ambil, yang dapat menginspirasi kita. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya tidak? Baik, jika tidak ada kita akan lanjut bahas tentang kaidah kebahasaan dalam cerita inspiratif. Kaidah kebahasaan dalam cerita inspiratif yang pertama yaitu menggunakan kata keterangan. Kata keterangan apa saja? Yaitu kata keterangan tempat, kata keterangan tujuan, kata keterangan waktu, dan kata keterangan cara. Yang pertama kata keterangan tempat. Apa saja yang termasuk kata keterangan tempat? Ada yang tahu? Ya, Riko? Benar, kata di. Kemudian bisa juga kata ke, dari, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, kata keterangan tujuan. Kata keterangan tujuan seperti kata untuk, supaya, benar sekali, dan agar, atau kata yang lain. Kemudian yang ketiga ada kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu misalnya pada, kemarin, besok, lusa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi ada kata keterangan cara. Kata keterangan cara contohnya penggunaan kata dengan dan kata secara. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pada cerita inspiratif menggunakan konjungsi intrakalimat dan juga konjungsi antar kalimat. Kemudian yang ketiga, kaidah pembahasannya adalah menggunakan kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Dan bertingkat. Apa sih kalimat majemuk setara itu? Ya, Putri? Tepat sekali, 100 buat Putri ya. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara.
Jadi status kalimatnya itu setara ya. Contohnya, contoh kata dari kalimat majemuk setara. Kata hubungnya dia menggunakan kata hubung dan. Kemudian contoh kalimatnya, Doni duduk dan minum teh hangat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Apa sih kalimat majemuk bertingkat? Ya, Rapli. Benar sekali ya. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang tidak setara. Ya, sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada sekarang kita bentuk kelompok ya. Semuanya sekarang berhitung dari 1 sampai 5. Ayo berhitung dari 1 sampai 5. Sudah? Nah, sekarang yang mendapatkan angka 1 berkumpul dengan temannya yang mendapatkan angka 1. Begitu juga selanjutnya ya. Sudah diduduk berdekatan. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang semuanya buka buku halaman 156. Sudah, di situ terdapat cerita inspiratif berjudul tentang telur dan biji kopi. Tugas kalian apa? Tugas kalian yang pertama adalah menganalisis struktur yang terdapat dalam cerita inspiratif berjudul tentang telur dan biji kopi. Kalian tentukan mana yang merupakan orientasi, mana yang merupakan perumitan peristiwa, mana yang merupakan komplikasi, resolusi dan juga koda, beserta alasannya ya, mengapa kalian menyebut itu sebagai orientasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalian analisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita inspiratif tersebut. Kalian temukan kebahasaan yang terdapat dalam cerita inspiratif tersebut. Ada pertanyaan terkait tugas yang Ibu berikan? Ya, Elisa? Oke, dikerjakan di kertas 1 lembar saja. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu beri waktu 45 menit. Cukup ya? Cukup, oke, kalau cukup bisa mulai dikerjakan. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah, sekarang dikumpulkan di depan tugasnya. Nanti akan Ibu periksa ya, dan Ibu nilai. Ya, karena jam pelajaran kita sudah mau berakhir, sekarang satu orang silakan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Tunjuk tangan. Oke, Kezia, silakan. Ya, terima kasih Kezia ya. Hari ini kita telah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dalam cerita inspiratif. Struktur dari cerita inspiratif yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada perumitan peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, kemudian ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Kemudian untuk kaidah kebahasaan dalam cerita inspiratif yaitu menggunakan kata keterangan, yaitu kata keterangan tempat, tujuan, waktu, dan cara. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Dan yang ketiga menggunakan kalimat majemuk, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Oke, bagus sekali ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Ibu ada PR atau tugas untuk kalian ya. Tugas kalian di rumah adalah membuat cerita inspiratif. Jadi kalian menulis cerita inspiratif dan jangan lupa perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, paham ya? Minggu depan dikumpulkan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelas 9J. Pembelajaran hari ini telah berjalan dengan aktif dan lancar. Selanjutnya, Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.